Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Wanita soleha milik Casanova bab 41. Para wanita menari dengan gerakan erotis. Mereka bahkan menempel pada Rafael sambil sesekali melayangkan kecupan di pipi lelaki itu. Suara musik yang keras membuat Safa tidak bisa mendengar pembicaraan antara Rafael dan para wanita dengan pakaian kurang bahan itu. "Mami, ayo makan." Ale berdiri di ambang pintu. Safa terlonjak kaget. Ia mengambil ponsel milik Rafael itu dan menaruh kembali di tempatnya. Wanita itu menyeka sudut matanya yang basah. "Iya, Dedek makan." "Enggak, Kak." "Makan, Dedek disuapin Papa." Video tadi menari-nari di benak Safa. Ia tidak tahu itu video baru atau video lama. Untuk mengetahui jelas ia harus membicarakan ini dengan Rafael. Masalahnya Safa melihat Rafael di video itu dan Rafael sekarang sama. Dari mulai gaya rambut dan wajahnya. "Lihat Mami, Dedek pinter. Dedek mau makan disuapin Papa," ujar Rafael pada Safa yang baru saja bergabung. Safa sebisa mungkin menormalkan raut wajahnya. "Pintar ya anak Mami, makan yang banyak biar cepat sembuh." Safa mencium puncak kepala Bian. Namun ia tidak sadar dengan posisi saat ini. Mencium Bian saat anak itu ada di pangkuan Rafael. Posisi itu jelas dimanfaatkan Rafael untuk mencium pipi istrinya tanpa harus terlihat oleh anak-anak. Lelaki itu mengeringit. Lelaki satu ini selalu memanfaatkan kesempatan yang ada. Namun berbeda dari biasanya, Safa sama sekali tidak protes. Bahkan menatap Rafael saja tidak. Rafael mengeringit heran. Dia kenapa? Jangan-jangan gue salah lagi, batinnya. "Kak Al sama Kak Ivi ikut Ami sama Abah ya." "Ikut kemana Mami?" tanya Ale. "Ke rumah nenek Uyut. Mami gak bisa ikut karena Dedek sakit." "Iya Mi," Ale dan Ivi kompak menjawab. Setidaknya jika anak-anak bersama orang tua Safa tidak akan terlalu sulit mengurus anak-anak. Ada Akil yang bisa menjaga anak-anak. Jadi Safa tidak khawatir orang tuanya kelelahan karena menjaga adik dan kakak yang super aktif itu. Selesai sarapan, Alika dan Syafiq datang menjemput anak-anak. Sebelumnya memang Safa sudah mengatakan ia tidak bisa ikut karena Bian sakit. "Anak pinter, minum obat dulu ya, habis itu baru bobo. Sini sama Mami." Safa mengambil alih Bian dari Rafael, karena dari tadi lelaki itu sibuk menyuapi Bian, sedangkan ia sendiri belum makan. "Aku aja yang bawa Bian ke atas." "Nggak usah, kamu makan aja." "Kamu juga belum makan loh." Safa juga tidak sempat makan karena ia menyiapkan bekal dari rumah untuk anak-anak. Meski perjalanan dekat atau jauh, mereka harus membawa camilan. Hobi dari sang ibu menurun pada mereka. "Aku bisa makan nanti kalau Bian udah tidur." Safa langsung melengos tanpa menunggu Rafael kembali bicara. "Dia kenapa? Marah lagi? Duh, gue bingung juga kalau serba salah begini." Rafael beralih menatap makanan di depannya. Meski lapar, tapi ia tidak berselera. Rafael akan menunggu Bian selesai mengurus. "Bian." Rafael meraba saku celananya. Ia ingat jika ponselnya masih ada di atas nakas. Mau tidak mau ia harus ke atas untuk mengambilnya. Kamarnya kosong karena Safa ada di kamar Bian. "Kok retak?" Dahi Rafael berkerut melihat belakang ponsel itu yang sedikit retak.
Ini HP gue atau punya Safa ya? Jika tidak melihat istrinya, ia tidak akan tahu. Jika tidak melihat isinya, ia tidak akan tahu. Sepasang mata Rafael membeliak saat ponsel itu terbuka, langsung memutar video yang tadi sempat dilihat oleh Safa. Detik berikutnya baru Rafael menyadari jika sikap Safa yang berubah sudah pasti karena melihat video ini. Rafael menyimpulkan karena tidak mungkin video itu berputar dengan sendirinya dari ponsel Rafael. Karena seingatnya ia sudah menutup semua jendela aplikasi. Bahaya. Siapa juga yang ngirim ini ke gue? Rafael menerka nomor yang tidak dikenal itu. Sayangnya foto profil kosong, jadi ia sulit mencari tahu siapa pemilik nomor. Saat Rafael menghapus video, nomor itu kembali mengirim pesan. Bang, gue kangen tahu. Lo gak kangen sama gue? Gue kangen di partner ranjang lu. Siapa lagi ini? Sial, video lama kok masih ada aja. Rafael tidak bisa menebak karena wanita dari masa lalunya itu bukan hanya 1-2 saja. Ia juga tidak tahu kenapa nomor ponselnya bisa bocor dan diketahui oleh orang lain. Rafael meminta manajernya untuk melacak pemilik nomor itu. Video itu memicu kemarahan Safa. Meski terjadi di masa lalu, namun tetap saja Safa melihat dan bisa jadi salah paham nantinya. Rafael harus mencari cara untuk bicara dan membujuk istrinya itu. Nambah-nambahin kerjaan gue aja nih orang. Kalau ada di depan udah gue pites. Salah satunya pasti yang ada di video. Tapi gue lupa mereka siapa. Rafael emosi. Ia tidak melakukan kesalahan apapun, tapi melakukan kesalahan yang harus melihat wajah masam istrinya. Rafael menunggu Safa karena tidak berani menyusul ke kamar. Takutnya nanti Bian jadi rewel karena terganggu. Nanti gue cari tahu. Sekarang ada acara hajatan adik gue. Rafael menghela napas berat setelah membaca pesan dari Dito. Ia menjatuhkan tubuhnya di sofa dan kakinya selonjoran di atas meja. Ia menunggu Safa sampai ketiduran. Rafael tidak melakukan apapun dari tadi, hanya duduk manis di sofa. Wajar jika rasa kantuk menderah. Tidak lama setelah Rafael terlelap, Safa masuk ke dalam kamar. Ia kaget melihat suaminya tidur dalam keadaan duduk di sofa. Safa berjalan mendekat, duduk di sebelah Rafael. Meski sedikit ragu, ia membangunkan lelaki itu. Tadi Safa sempat turun ke bawah dan tidak ada tanda-tanda Rafael sudah makan. Mas, Safa mengguncangkan pundak Rafael membuat lelaki itu menggeliat. Matanya menggerjap pelan sebelum menyadari keberadaan Safa di dekatnya. Sayang, Bian udah tidur. Safa mengangguk. Sarapan dulu. Rafael mencekal tangan Safa saat wanita itu akan berdiri. Kita bicara dulu. Duduk sayang. Safa mengerti Rafael pasti sudah melihat video itu. Maaf, HP kamu retak karena aku, ujar Safa. Jangan pikirkan itu. Aku yang harusnya minta maaf. Video itu video lama saat aku masih ada di zaman jahiliyah. Itu pun video ada sebelum aku kenal Hana. Rafael hanya ingin menjelaskan jika video itu diambil saat ia masih sangat jauh dari ilmu agama. Melakukan apapun yang diinginkan, termasuk mempermainkan para gadis, tanpa peduli masa depan mereka seperti apa. Berarti wajah Rafael terbilang awet muda. Karena video itu diambil saat usianya masih 20-an. Dan sekarang ia sudah masuk usia 30. Kenapa harus jelasin segala? Rafael kaget mendengar reaksi Safa. Biar kamu gak salah paham. Aku dulu memang banyak berbuat salah.
Ya, aku akui sebenarnya aku nggak pantas buat kamu. Ia menunduk, tidak berani menatap langsung bola mata sang istri. Ketegangan tercipta di antara mereka. Ngerasa nggak pantas, tapi kenapa masih terus maju? Dan selesai teman, terima kasih telah mendengarkan. Masa lalu, biarlah berlalu, semua orang punya masa lalu. Dari dulu, begitulah cinta. Penderitaannya tiada akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai berjumpa di bab berikutnya. Bye.